Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, Alhamdulillah, baik Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir secara daring dan juga yang secara luring di Nemuru Grand Serpong ini. Saya akan memandu kegiatan sesi satu tentang regulasi SPMI Pendidikan Tinggi. Baik, sebelum kita memulai acara pada hari ini, saya bacakan dulu izin Bapak CV dari narasumber pertama kita. Boleh ditampilkan Mas, biar ini karena kan tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, narasumber pertama kita yaitu Bapak Agus Gumilar STMkom. Beliau merupakan Ketua Tim Kerja Mutu dan Pengendalian Perguruan Tinggi LLDikti Wilayah 4, lahir di Bandung 16 Januari 1983, berkantor di LLDikti Wilayah 4 Bandung. Riwayat pendidikan beliau yaitu Diploma 3 Engineering in Informatic Engineering di STT YPKP Indonesia pada tahun 2001 sampai 2003. Kemudian ada Bachelor of Engineering in Informatic Engineering di Universitas Pasundan tahun 2012 sampai 2013. Selanjutnya ada Education, izin, ada Master of Information System di Universitas Komputer Indonesia tahun 2014 sampai 2017. Adapun pengalaman kerja beliau tadi selaku Ketua Tim Kerja Penjaminan Mutu dan Pengendalian Perguruan Tinggi di LDikti Wilayah 4, kemudian Ketua Pokja Akademik Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di LLDikti Wilayah 4 tahun 2023 sampai 2024. Kemudian ada analis akademik dan kemahasiswaan di sama masih di LLDikti Wilayah 4, kemudian analisis kepegawaian, analisis barang milik negara, pengelolaan barang milik negara, ada Ruby on Rails Programmer di CV Kirana Tama tahun 2008 sampai 2009, ada programmer PT Indonesia Epson Industry, ada webmaster PT Sapua Konsebo 5 sampai 2006. Untuk penghargaan ada second best participant di Klat PO tahun 2020 from Kemendikbud. Tepuk tangan dulu untuk narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang kata, kami persilakan kepada Bapak Agus Gumilar STMkom untuk menjelaskan tentang regulasi SPMI di perguruan tinggi. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam semoga masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke materi pertama. Mohon izin yang kami hormati Pak Rektor Universitas Al Negara dan Bapak Ibu para rektor, para wakil rektor, juga eh, para pengelola penjaminan mutu internal di kelompok 9. Mohon izin Bapak dan Ibu kita melanjutkan apa yang tadi kami sampaikan terkait bagaimana kalau tadi oleh moderator itu disampaikan terkait regulasi SPMI. Kalau saya lebih luas bagaimana implementasi sistem penjaminan mutu perguruan tinggi eh, di perguruan tinggi begitu ya. Pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Nah, sehingga kita akan mencoba mengupas beberapa regulasi juga bagaimana kita akan mengupas beberapa best practice terkait sistem penjaminan mutu internal. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar, pernah menyimak juga materi saya ini karena saya sampaikan juga ketika kelompok ya kelompok pengarahan sosialisasi terkait Banpem SPMI, saya sedikit menyampaikan terkait hal ini. Nah, sehingga ini kami berharap kami terus mengulang-ulang agar bisa lahir tadi tata kelola perguruan tinggi yang baik atau good university governance, sehingga jangan bosan-bosan Bapak dan Ibu ketika kami terus mengingatkan tentang ini, karena kalau misalnya diingatkan itu seharusnya lebih kuat ya, ketika Bapak dan Ibu diulang-ulang beberapa kali diingatkan seharusnya lebih kuat dan bisa
lebih aware begitu di lingkungan perguruan tinggi. Baik, Bapak dan Ibu, izin eh, tadi dibacakan CV saya. Jadi ya tadi kalau misalnya ketika pembukaan tadi mungkin doa buat saya, makanya dari saya bilang amin. Ada yang menyatakan saya Dokter Agus Gumilar, amin. Ya rencana saya tahun depan nih, rencana saya akan studi lanjut ke S3 insya Allah. Mudah-mudahan bisa lancar Bapak dan Ibu. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu, ini terkait beberapa hal. Pertama yang paling penting adalah peraturan atau dasar hukum terkait penjaminan mutu perguruan tinggi. Nah, peraturannya masih Permen 53 tahun 2023. Walaupun ini kan masih dalam tahap evaluasi ya Bapak Ibu, kami pun masih menanti-nanti. Jadi bukan hanya Bapak Ibu, kami seluruh unsur di kementerian juga masih menanti-nanti evaluasi dari Permen 53. Di mana Permen 53 ini menjadi kunci banyak hal. Karena menggabungkan tiga peraturan. Begitu. Nah, sehingga kalau misalnya eh, belum ada kejelasan ya tentu saja pasti nanti belum ada kejelasan dari segi dasar hukum ya tentu belum ada kejelasan dari segi implementasi untuk beberapa hal baik itu penjaminan mutu, baik itu internal maupun eksternal, baik itu terkait kurikulum, masa studi. Ini ya kita masih menunggu hasil evaluasi dari Permen tersebut. Mengapa? Karena Permen 53 mengatur segala hal karena dia tadi menggabungkan tiga peraturan. Dan jangan heran nanti Bapak Ibu atau jangan kaget. Jadi nanti undang-undang pun saat ini mau sedang ada proses atau ada rencana untuk menggabungkan tiga undang-undang. Begitu. Kami sudah diundang berapa kali dan bahkan kami diundang ke gedung Dewan. Begitu dengan Komisi 10 akan ada rencana eh, penggabungan atau revisi dari Undang-Undang Sikdiknas. Nanti Undang-Undang Sikdiknas, Undang-Undang Sisdiknas, maaf, Undang-Undang Dikti dan Undang-Undang Guru dan Dosen akan dilebur menjadi satu undang-undang dan akan mendukung terkait Omnibus Law begitu. Jadi akan bagaimana bisa menyesuaikan dengan Omnibus Law. Nah, sehingga ya Bapak Ibu tidak usah kaget lah. Nanti akan ada beberapa perubahan. Permen 44 kemarin pun masih dalam tahap evaluasi. Hari Rabu lalu baru ada rapat pembahasan final, tapi belum ada final juga. Rapat pembahasan final, tapi belum ada final terkait Permen 44 ini. Jadi sehingga masih banyak PR. Jadi kami di kementerian ada beberapa PR yang harus segera dituntaskan, sehingga mohon Bapak Ibu bersabar. Namun itu nanti ketika terbit pasti akan menjadi kunci dari bukan hanya penjaminan mutu, tetapi jadi kunci dari beberapa hal aktivitas di perguruan tinggi. Nah, sehingga mudah-mudahan ya kita berdoa saja akan lahir parlemen yang memang bisa menjadi solusi bagi Bapak Ibu semua. Khususnya ya kan ada beberapa kontroversi jadinya kalau yang di Permen 53 makanya sedang dalam tahap evaluasi. Khususnya di akreditasi, APT yang hanya ada akreditasi dan tidak terakreditasi. Begitu. Sehingga ada beberapa perguruan tinggi yang ada beberapa unsur yang kurang sepemahaman. Apabila akreditasi perguruan tinggi hanya ada dua, hanya terakreditasi dan tidak terakreditasi. Sehingga belum bisa membedakan bagaimana kualitas dari perguruan tinggi. Nah, ini pun masih dalam tahap evaluasi. Nah, kita tunggu bersama lah. Mudah-mudahan bisa ada solusi yang baik lah untuk nanti kita kehidupan perguruan tinggi di Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Jadi dasarnya sudah saya sampaikan. Mohon izin saya berdiri karena kalau duduk saya tidak tahan. Takut dites ya. Baik, izin Bapak dan Ibu. Oke, next slide. Bisa next slide, oke. Jadi dasarnya adalah di Permen 53 dan juga di Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Di Undang-Undang Pendidikan Tinggi di pasal 53 disampaikan terkait sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Jadi bukan SNDikti Bapak Ibu, tetapi SPM Dikti, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Itu diatur dalam Undang-Undang Dikti.
SPM Dikti itu dibagi dua. Jadi ada SPMI, ada SPME. Ada sistem penjaminan mutu Bener. internal, ada sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi. Begitu. Nanti akreditasi dibagi lagi, ada akreditasi perguruan tinggi, ada akreditasi program studi, begitu. Nah, lalu selanjutnya di pasal 52 ayat 4 di Undang-Undang Pendidikan Tinggi disampaikan juga bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi didasarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi atau PDDikti. Jadi tiga hal ini yang saling ada keterkaitan yang disebut dengan triangulitas. Ya. Jadi dari triangulitas ini diharapkan bisa lahir good governance university. Jadi tata kelola yang baik di perguruan tinggi itu berdasarkan tiga hal. SPMI, SPME, dan PDDikti. Oke, next. Maka diagramnya mungkin bisa saya gambarkan seperti ini. Nah ini lebih kelihatan. Ini yang disebut triangulitas. SPMI, SPME, dan PDDikti. SPMI bagaimana kuat pada sistem penjaminan internal, bukan hanya sekedar pemenuhan persyaratan, laporan, bukan hanya sekedar formalitas, tetapi memang suatu siklus yang memang dijalankan sehingga melahirkan budaya mutu di perguruan tinggi. Yang kedua adalah kuat pada sistem penjaminan internal, eksternal, mohon maaf. Harapannya bisa lahir akreditasi unggul. Nah, tadi saya sampaikan terkait Permen 53 sedang dievaluasi karena kalau di Permen 53 kan kalau sudah akreditasi internasional tidak perlu akreditasi nasional. Nah, ini sedang dievaluasi karena jadi kontroversi ini dari beberapa pihak begitu. Karena ada yang menyatakan juga ya tetap perlu akreditasi nasionalnya begitu. Nah, ini ya kita tunggu saja lah. Nah, lalu yang selanjutnya yang paling penting adalah PDDikti. Mengapa PDDikti paling penting? Nanti kita sampaikan budaya mutu itu apa. Perannya PDDikti itu di mana. Walaupun ya PDDikti kita masih dalam tahap penyempurnaan karena Bapak dan Ibu makanya kan sering maintenance ya beberapa periode ini karena memang ya tantangan atau challenge-nya ya ketika berpisah kementerian, dipecah menjadi tiga kementerian. Yang tadinya infrastrukturnya kan sudah fix begitu, infrastruktur IT-nya sudah fix, jaringannya, servernya, infrastruktur ya sudah terpatok di situ lokasinya. Tiba-tiba dirubah kementerian, mau tidak mau infrastruktur harus bangun lagi dari awal. Begitu. Jadi ini sebagai gambaran saja mengapa dalam beberapa waktu ini sering maintenance. Begitu. Jadi memang kementerian sedang eh, memperbaiki infrastruktur karena memang kami Kemdikti dianggapnya jadinya kementerian baru karena fasilitasnya hanya di gedung D saja sekarang. Jadi kami harus bangun semua infrastruktur untuk satu kementerian. Begitu Bapak Ibu. Sehingga ya kalau Bapak dan Ibu lihat makanya kan dari beberapa bulan ini kadang predictive maintenance ya ke semuanya. SPMI tidak bisa diakses. Betul ya Bapak Ibu ya? Kemarin sore juga masih belum bisa login. Ya karena memang eh, kita sedang mencoba memperbaiki kualitas pedidikti kita karena ya mau tidak mau ya tercantum di undang-undang pedidikti itu. Dan ini memang senasional begitu. Permasalahannya senasional bahkan sampai viral. Ada satu perguruan tinggi di Jogja, 2.500 mahasiswanya ditunda ijazahnya. Wah, saya sampai ini. Dan kemarin kan 1 minggu maintenance PISN kayak mau nggak mau ya ijazah tertunda karena tidak bisa menerbitkan nomor ijazah nasionalnya atau PISN-nya. Ya, sehingga kita berkhusus saja ya kita berharap mudah-mudahan semoga kualitas lah dari infrastruktur di kementerian kita bisa ada perubahan yang lebih baik ke depannya. Karena mau tidak mau ketergantungan sekarang dunia digital ya semuanya saling ketergantungan pada infrastruktur, teknologi, dan informasi. Nah, jadi ini tiga triangulitas. Jadi jangan sampai diabaikan atau jangan sampai hanya dijadikan kalau kata Pak Rektor tadi formalitas. Begitu. Tetapi memang menggambarkan kualitas perguruan tinggi. Sehingga ketika kami melakukan evaluasi kinerja pun
atau melakukan pengendalian, itu kami memantaunya adalah dari tiga hal ini, SPMI, SPME, dan PD Dikti. Oke, kita lanjutkan. Next. Nah, ini SPM Dikti. SPM Dikti menurut Undang-Undang Dikti adalah rangkaian unsur. Jadi unsurnya banyak sehingga disebutnya dengan rangkaian. Rangkaian unsur dan proses. Jadi di sana ada unsurnya, ada prosesnya. Terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkat mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Jadi kunci key poinnya adalah berencana dan berkelanjutan. Ya, SPM Dikti itu kuncinya poinnya adalah berencana dan berkelanjutan, baik itu internal maupun eksternal. Sehingga apabila ya SPMI rencananya tidak ada, tadi tidak ada perencanaan dan tidak berkelanjutan, maka itu belum menggambarkan SPM Dikti. Rencananya dari mana? Dari apa-apa yang Bapak Ibu tetapkan. Ya. Berkelanjutannya dari mana? Dari mulai evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Begitu. Nah, sehingga nanti di baik itu di SPMI maupun SPME itu tadi berencana dan berkelanjutannya digambarkan di antaranya adalah secara otonom kalau terkait penjaminan mutu internal. Mengapa disebutnya otonom? Karena dari undang-undang ya Siktiknas maka perguruan tinggi sekarang itu sudah otonomi untuk mengembangkan standar begitu. Sehingga Bapak Ibu jangan hanya berpegang kepada SNDikti. Karena SNDikti itu hanya kalau kami gambarkan itu standar minimal. Bapak Ibu harus bisa mengembangkan dengan standar pendidikan standar ya yang ditetapkan oleh institusi atau perguruan tinggi. Saya gambarkan UGM itu terakhir tahun lalu saya diskusi dengan UGM itu memiliki standar itu sekitar 350 standar. Ya. Dan semuanya dievaluasi, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan. Coba saya ingin bertanya saja diskusi dengan Bapak dan Ibu. Kira-kira ada tidak yang mencapai standarnya di atas 100? Nah, yang di atas 50? Nah, nggak ada juga. Yang di atas 30? Ah, ada tuh. Di atas 30 ada. Nah, mengapa? Kita bukan berkejar-kejaran kuantitas, bukan. Tetapi maksudnya ketika Bapak dan Ibu sudah bisa melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan standar minimal atau SNDT, seharusnya Bapak dan Ibu juga bisa mengembangkan ke standar-standar yang lain. Mengapa? Karena standar pelampauan ini sebagai salah satu unsur penilaian dalam tadi pelampauan yang dilakukan oleh perguruan tinggi sehingga bisa mencapai unggul. Gitu. Tadi kan disampaikan ya bahwa Banpem ini harus berdampak. Ya, dana hibah Banpem ini harus berdampak. Di antaranya adalah ke akreditasi. Nanti saya sampaikan budaya mutu itu hubungannya dengan dampak dan akreditasi itu apa. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dilakukan harus secara otonom. Mengapa? Karena perguruan tinggi bisa mengembangkan standar-standar yang ada dan juga bisa tadi baik itu ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi dan dikendalikan dan ditingkatkan. Lalu yang terakhir adalah untuk SPME itu prosesnya melalui akreditasi. Ini key points-nya. Oke, next. Nah, ini siklusnya. Siklusnya Bapak Ibu yang lolos hibah Banpem harus hafal. Jangan sampai tidak hafal. Siklusnya adalah PPE PP ya. PPE PP. Kalau SPME siklusnya adalah EPP. Ya. Tapi kalau SPMI PPE PP harus hafal. P yang pertama apa? Penetapan. Jangan sampai ada yang menyampaikan perencanaan lagi ya. Penetapan. Jadi apa-apa yang Bapak Ibu ya siapkan dalam perangkat SPMI itu harus ditetapkan. Ya. Ditetapkannya oleh siapa? Nah, ini yang nanti kami sampaikan nanti di slide yang selanjutnya.
Tadi saya sudah berikan gambaran. Penetapannya adalah oleh rektor, pertimbangannya oleh senat, ya, disetujuinya oleh badan penyelenggara. Agar apa? Tadi lahir Good University Governance, agar semua unsur terlibat. Jadi jangan sampai ada lagi ya badan penyelenggara yang merasa ada saya tidak tahu tentang akreditasi perguruan tinggi. Harus tahu karena di situ ada SPMI bagian penilaiannya. Jangan sampai badan penyelenggara juga tidak tahu tentang standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Kenapa? Karena di situ ada pengesahan persetujuan dari badan penyelenggara. Sehingga di sini harus ada betul-betul kalau mau PPLPP terlibat di penetapan itu ya badan penyelenggaranya harus terlibat di situ. Pimpinan perguruan tingginya harus menetapkan di situ, ya. Dan senatnya pun harus berjalan bukan hanya formalitas karena ya eh, kita tidak menutup mata karena beberapa senat hanya menjadi formalitas akhirnya begitu. Nah, nanti ke depannya ya mau tidak mau ya harus senat pun terlibat karena dia menandatangani pertimbangan begitu. Nah, itu siklus yang pertama adalah penetapan. Penetapan apa yang harus ditetapkan? Pertama dari kebijakan. Ya, intinya semua pengaturan itu harus ditetapkan. Pengaturan pertama adalah dari pengaturan kebijakan. Ya, dari kebijakannya dulu. Mau seperti apa sistem penjaminan mutu internal yang ada di perguruan tinggi. Nah, sebagai best practice bisa nanti eh, mengambil atau misalnya benchmark, misalnya di sini ada Unpas, ada TLU, nanti sebagai PT Pembina ada ITENAS, nanti ada Bu Lishe sebagai narasumber. Itu bisa kita benchmark. Atau misalnya Bapak Ibu mau browsing ya silahkan. Karena sekarang sudah terbuka. Mau ke UGM tinggal download. Misalnya peraturan rektor UGM tentang SPMI ada bisa download. Peraturan rektor Unpad tentang SPMI ada tinggal download. Begitu. Nah itu bisa tapi ya jangan sampai Bapak dan Ibu plagiat. Begitu. Jadi hanya sebagai bahan saja sumber karena pasti karakternya akan berbeda. UGM dengan perguruan tinggi Bapak Ibu pasti akan beda. Tidak bisa dipaksakan begitu. Baik dari strukturnya, dari sistemnya, dari standarnya pun ya berbeda. Mereka sudah punya 350 standar begitu. Nah, jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, jadi dimulai dari kebijakan penetapan itu diturunkan dari kebijakan ke pedoman. Ya, makanya di pelaporan SPMI nanti di pengaturan itu ada pengaturan kebijakan itu biasanya terkait peraturan rektor tentang SPMI atau penjaminan mutunya, lalu diturunkan ke struktur ya pengaturan organisasi, itu di situ ada tugas atau visi misinya, lalu SOTK-nya dari bagian penjaminan mutunya, lalu diturunkan lagi ke tugas fungsinya kalau tidak salah. Nah, lalu sudah itu diturunkan lagi ke pedoman. Dari pedoman, seluruh pedoman ya. Tapi kalau di SPMI, pedoman itu adalah pedoman pelaksanaan standar, penetapan standar, pedoman pelaksanaan standar, pedoman evaluasi, dan pedoman pengendalian serta peningkatan. Nah, tapi nanti secara umum pedoman itu ya harus semua, baik itu pedoman akademik, semua pedoman itu diturunkan dari kebijakan perguruan tinggi. Ya, maka kami biasanya kalau sudah turun ke pengandalian, kami akan tadi saya diskusi dengan Pak Rektor, biasanya kami akan melihatnya kalau misalnya ada ketidaksesuaian di output di predikti, maka kami akan melihat dari kebijakannya bagaimana kok bisa terjadi seperti ini ketidaksesuaian. Dari pedomannya bagaimana? Ya, dari pedoman diturunkan lagi ke standar. Standarnya bagaimana? Apakah memang ada pengaturannya tidak di pedoman dan di standarnya? Apabila ternyata di pedomannya tidak ada pengaturan, oh berarti lemahnya di pengaturannya berarti di sini. Begitu. Nah, sehingga itu yang Bapak Ibu harus tetapkan. Jadi kebijakan, pedoman, standar. Lalu apalagi sesudah penetapan yang kedua adalah pelaksanaan. Jadi semua pelaksana standar harus melaksanakan semua standar yang ditetapkan. Sesudah dilaksanakan, maka dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini ya, terkadang perguruan tinggi hanya pahamnya evaluasi itu hanya AMI.
hanya audit mutu internal. Padahal evaluasi ini kalau kami bagi itu bisa tiga. Pertama disebut dengan evaluasi rutin, Bapak dan Ibu. Ya, ketika berjalannya proses bisa langsung dilakukan evaluasi. Siapa yang melakukan evaluasi? Ya, si pimpinan pelaksana standar. Nah, kalau saya sering menyampaikan, PDDikti pun sebagai output harus ada yang mengevaluasi. Ya. Nah, terkadang ini tidak ada yang mengevaluasi, hanya dilimpahkan kepada operator. Nah, tidak ada yang mengevaluasi. Siapa yang harusnya mengevaluasi? Kalau kami menggambarkannya, kalau kata bahasa Pak Kepala yang terdahulu, Pak Samsuri, itu Kaprodi harus tahu data mahasiswanya. Dia sering mengingatkan. Jangan sampai ada Kaprodi yang tidak tahu mahasiswanya, tidak tahu data mahasiswanya di PD Dikti. Nah, ini yang harus dievaluasi yang pertama ketika berjalannya proses pembelajaran ketika tahun semester berjalan. Evaluasi oleh Kaprodi ketika sedang ongoing begitu. Nah, ini yang kami sedang coba membangun sistemnya ke depan. Kami berharap sih kami bisa memberikan sebuah sistem ya kalaupun tidak di PDDikti sistem kami internal yang bisa mengkondisikan Bapak Ibu Kaprodi harus bisa mengevaluasi data mahasiswanya di PDDikti baik ketika checkpoint satu paham ya Bapak Ibu apa itu checkpoint satu di PDDikti ada yang paham ada yang tidak paham checkpoint satu itu adalah batas waktu bagi perguruan tinggi untuk melaporkan data pokok mahasiswa dan KRS di PDDikti. Gitu. Nah, selama ini tidak ada yang mengecek itu. Ah, pokoknya operator input. Apa yang disampaikan oleh Kaprodi, ini input operator begitu. Sudah diinput ya sudah. Tidak tahu benar atau salah. Akhirnya apa? Baru diketahuinya pas akhir biasanya. Pada saat mau wisuda, pada saat mau ijazah. Itu. Sehingga ini penjaminan mutunya tidak terbangun dengan baik. Karena tidak ada yang mengevaluasi. Kaprodi tidak melakukan evaluasi terhadap data mahasiswanya di PDDikti. Akhirnya tipe satu, tipe 2, PDM jenis keluar, terus apalagi ada perubahan data pokok mahasiswa begitu. Mengapa? Karena tidak dilakukan evaluasinya ketika ongoing, ketika semester berjalan. Begitu. Nah, sehingga seharusnya kalau ingin menuju unggul, perguruan tinggi unggul itu ya mereka melakukan evaluasi ketika semester berjalan. Gitu. Jadi terfilter dari awal, begitu. Jadi filternya tidak di akhir, begitu. Walaupun ya kami tetap jaga gawang, Bapak Ibu. Kami jaga gawang ketika wisuda, makanya kan wajib lapor laman wisuda. Mengapa? Karena ingin jaga gawang kami. Sudah betul tidak penjaminan mutunya? Sudah betul tidak pelaporan di PDDikti-nya? Sudah betul tidak eligibilitasnya begitu. Itu Bapak dan Ibu. Sehingga pertama adalah evaluasi itu dilakukan secara rutin di ongoing semester berjalan. Kaprodi harus tahu data mahasiswanya di PDDikti. Ini sering saya sampaikan belum. Jadi jangan bosan Bapak Ibu. Karena memang itu yang harus dilakukan. Begitu. Yang kedua, evaluasi itu bisa dilakukan satu semester sekali dalam bentuk pemantauan. Ya, makanya ada di evaluasi itu ada survei dan sebagainya. Itu pelaksana standar harus melakukan pemantauan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang disebut dengan evaluasi yang disebut dengan audit mutu internal. Itu 1 tahun sekali. Begitu. Nah, tentu saja evaluasi-evaluasi ini kalau di Permen 53 bukan berarti menjadi penentu Bapak Ibu kalau evaluasinya harus AMI. Begitu. Itu di bahasa Permen 53. Jadi bisa dalam bentuk AMI, ya, bisa dalam bentuk asesmen, dan bisa dalam bentuk lainnya. Nanti saya sampaikan bentuk-bentuk evaluasi. Maka tadi sesudah ditetapkan harus dilaksanakan, harus dievaluasi. Begitu. Jangan sampai ya ketika Bapak dan Ibu karena tidak pernah melakukan evaluasi terhadap standar yang ada dan setiap proses yang dilakukan,
Jangan sampai malah kebablasan diketahuinya oleh pihak eksternal. Begitu. Maka di penjaminan mutu ini oleh Pak Samsuri disatukanlah tim kami. Disebutnya dengan penjaminan mutu dan pengendalian perguruan tinggi. Karena kami biasanya ya satu terkait evaluasi untuk penjaminan mutunya dan terkait pengendaliannya. Pengendalian itu terkait sanksi. Apabila Bapak dan Ibu tidak melaksanakan penjaminan mutu dengan baik. Nah, sehingga seharusnya ya Bapak Ibu kalau penjaminan mutunya berjalan dengan baik, ya, segala temuan itu diketahui terlebih dahulu oleh pihak internal, oleh pihak perguruan tinggi. Jangan sampai oleh kami pihak eksternal. Begitu. Karena kalau diketahuinya oleh kami, ya ujungnya kalau pengendalian ya ujungnya adalah sanksi. Begitu. Maka tadi kembali evaluasi itu tujuannya adalah untuk menggali hal-hal yang bisa menjadi gambaran bahwa ya sistem berjalan dengan baik. Maka kalau di penilaian di ban PT ataupun LAM itu bisa melihat salah satu penilaiannya adalah efektivitas dan efisiensi penjaminan mutu internal. Itu salah satu poin penilaian dari akreditasi. Nah, dari mana bisa tahu efektif dan efisien? Yaitu dari evaluasi dan pengendalian. Jadi Bapak dan Ibu, hasil dari evaluasi apa? Ada yang tahu hasil dari evaluasi? Temuan. Nah, hasil dari evaluasi Bapak dan Ibu temuan. Nah, temuan ini ya jangan jadi formalitas. Ah, yang penting mah ada temuan, wes, katanya. Dibuat aja temuan. Nah, tidak seperti itu. Ya harus lahir dari memang ini sebuah faktual dari buah sistem yang berjalan secara natural begitu. Oh, ini memang memang betul ada temuan. Ya sudah, ini jadi sebuah temuan. Begitu. Ini ada ketidaksesuaian. Jadi temuan itu berarti biasanya terkait ketidaksesuaian standar. Begitu. Baik itu di prosesnya, baik itu di outputnya, di predikti. Nah, ini sebuah temuan. Begitu. Nah, temuan itu mau diapakan? Ya, Bapak Ibu kalau misalnya dapat temuan mau diapain nih? Sudah dapat temuan, ah dibiarin aja, udah jadi temuan, jadi syarat aja begitu, atau mau digimana ini temuan ini? Nah, ditindaklanjutinya bagaimana? Yang bisa menindaklanjutinya siapa? Tentu pimpinan. Maka harus dibawa ya Bapak dan Ibu ke dalam rapat pimpinan yang disebut dengan rapat tinjauan manajemen. Itu yang disebut dengan pengendalian. Pengendalian itu ada dua, ada rapat tinjauan manajemen, ada rencana tindak lanjut. Nah, kalau misalnya temuan itu tidak dibawa ke rapat tinjauan manajemen, ya berarti hanya jadi formalitas saja. Wah, sudah, yang penting ada temuan, udah begitu. Ya akhirnya ya tadi hanya sekedar formalitas. Maka tadi ya harus ada tindak lanjut dari temuan yang ada. Temuan itu bukan untuk mencari kesalahan, bukan. Tetapi ingin bisa mendapatkan hal-hal yang perlu kita perbaiki. Begitu. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, tadi kita kembali pengendalian isinya adalah rapat tinjauan manajemen dan rencana tindak lanjut. Mau diapakan temuan ini oleh oleh pimpinan begitu. Nanti saya jelaskan secara detail terkait pengendalian dan peningkatan. Baik. Oh ya, ini masih ada nih. Intinya SPMI ini dan SPMI ini ingin melahirkan budaya mutu. Budaya mutu itu untuk apa? Fungsinya pertama adalah melatih pola pikir. Bapak dan Ibu pola pikirnya harus terlatih, harus sesuai dengan standar. Jadi kalau hidup sesuai dengan standar, bagaimana Bapak dan Ibu? Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang nggak sesuai dengan standar, kan asa greget ya, aduh ini nggak sesuai. Misalnya contoh, mohon maaf ya, kalau misalnya eh, kita berkegiatan di hotel ini. Misalnya. Nah kalau mengikuti standar kan Bapak Ibu juga, oh udah biasanya mah ya kalau ikut standar saya di hotel itu harusnya begini-begini kok ini begini ya. Nah Bapak Ibu kan ada rasa ketidaknyamanan begitu ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan standar. Maka budaya mutu yang ingin dilahirkan adalah pertama adalah pola pikir. Bagaimana pola pikir kita itu pola pikir standar. Ya, harus mengikuti dengan standar kita. Jadi ketika Bapak dan Ibu melaksanakan
tadi proses pembelajaran, proses kegiatan akademik maupun penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tadi pola pikirnya adalah pola pikir standar. Ini sesuai dengan standar nggak ya? Begitu. Yang kedua adalah melatih pola sikap. Ya. Pola sikap itu dilahirkan dari eh, apa yang Bapak Ibu lakukan. Kalau pola pikir kan apa yang Bapak Ibu eh, pikirkan dan Bapak Ibu menjadi sebuah komitmen. Pola sikap adalah apa yang Ibu lakukan. Maka pola sikap Bapak Ibu harus sesuai dengan standar dalam kegiatan baik tadi proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang terakhir adalah pola perilaku. Pola perilaku ini adalah terkait etika dan norma. Maka ketika Bapak dan Ibu melaksanakan standar, jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar norma dan etika. Tadi contohnya sudah saya sampaikan. Jangan sampai misalnya ada di standar penilaian pembelajaran Bapak dan Ibu, ya, padahal tahu misalnya itu salah, Bapak Ibu melakukan sengaja melakukan kesalahan itu. Nah, disebutnya kalau dalam agama itu apa? Do dosa. Ya, Bapak Ibu tahu itu salah, Bapak Ibu lakukan. Namanya dosa. Maka jangan sampai Bapak dan Ibu melakukan sesuatu yang tahu Bapak itu salah. Ya. Karena tadi Bapak dan Ibu sama dengan melanggar pola perilaku. Begitupun dalam agama kita diajarkan seperti itu. Ya, itu budaya mutu yang ingin dilahirkan. Oke, next. Oke, next. Oke, next lagi. Outputnya adalah prediksi sehingga Bapak dan Ibu baik atau tidaknya sesuai atau tidaknya outputnya adalah prediksi. Oke, sekarang kita masuk lebih detail apa itu budaya mutu. Nah, budaya mutu dalam Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 itu isinya kalau kita ringkas ada input, ada proses, ada dampak, ada luaran. Jadi ada 4 hal. Ada input, proses, dampak, dan luaran. Input itu isinya adalah perangkat SPMI yang Bapak Ibu tadi tetapkan. Ya. Sehingga apabila Bapak dan Ibu belum memiliki perangkat SPMI, berarti Bapak Ibu belum mempunyai input. Sehingga harapan kami, Bapak dan Ibu di pelaporan SPMI harus sudah, terutama yang dapat hibah Banpem ini ya, itu harus sudah punya input, harus punya perangkat SPMI-nya. Ya, dari mulai kebijakan tadi, diturunkan ke pedoman, diturunkan ke standar. Bapak Ibu harus punya input. Kalau Bapak dan Ibu tadi belum punya input, maka tentu belum bisa berjalan ke proses, ya, ke dampak dan luaran. Sehingga akreditasi pun akan menganggap kalau misalnya belum ada inputnya, ya belum bisa terakreditasi, akhirnya tidak terakreditasi. Karena input ini penting. Begitu. Perangkat SPMI ini sebagai input penting untuk bisa lanjut ke proses dampak dan luarannya. Oke. Tidak usah malu Bapak dan Ibu bisa apabila misalnya inputnya ada yang belum selesai. Karena misalnya kami baru bergabung Pak, perguruan tinggi kami baru misalnya, tidak usah malu. Maka sengaja tadi hibah Banpem ini dibuat berkelompok agar saling support. Ada support system, ya, sehingga perguruan tinggi yang sudah memiliki input bisa sharing kepada perguruan tinggi yang lainnya. Jangan malu kalau misalnya, duh saya belum punya ini kebijakan atau belum punya standar SNDikti. Nah, jangan malu Bapak Ibu, sharing saja. Saling sharing bahwa mana-mana misalnya perangkat SPMI yang sudah ada dan mana-mana yang belum ada. Atau bahkan misalnya tadi sharingnya bisa dengan perguruan tinggi yang menjadi PT Pembina, misalnya dengan TELU. Walaupun kalau TELU memang sudah cukup banyak standar pelampauannya gitu. Tapi kita bisa sharing kira-kira mana yang bisa diadopsi oleh Bapak dan Ibu tadi. Nah, itu terkait budaya mutu adalah yang paling pertama penting adalah inputnya, perangkat SPMI. Yang kedua, kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki input, sudah punya perangkat SPMI yang ditetapkan, dipertimbangkan, ya ditandatangan, disahkan, dan disetujui oleh badan penyelenggara, proses yang kedua adalah prosesnya. Jadi tahap yang kedua adalah proses. Proses ini adalah apa?
PPEPP tadi. Apabila Bapak Ibu sudah tetapkan, sudah punya perangkat SPMI yang sudah ditetapkan, tapi Bapak Ibu tidak ada evaluasi, belum pernah melaksanakan AMI, belum pernah melaksanakan pemantauan, maka Bapak Ibu belum masuk ke tahap yang kedua proses. Ya, nanti di laporan SPMI nanti kelihatan. Ya. Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu hanya menetapkan kebijakan pedoman dan standar, oh berarti belum masuk ke tahap evaluasi, belum masuk ke prosesnya. Dan ini menjadi pemantauan kami. Kenapa? Kami akan cek ini perguruan tinggi baru atau bukan. Karena kalau dianggap perguruan tinggi baru itu ketika sudah 1 tahun menyelenggarakan proses pembelajaran harusnya ada evaluasi 1 tahun kemudian. Begitu ya Bapak Ibu. Nah sehingga harapan kami apabila Bapak dan Ibu misalnya nanti di pelaporan SPMI ternyata masih ada yang kosong ya dari pelaksana atau evaluasinya, maka silakan sharing mungkinnya dengan yang lainnya yang sudah memiliki dokumen evaluasi. Begitu. Itu tahap yang kedua adalah terkait proses. Harus sampai ke peningkatan. Dari evaluasi harus sampai ke rapat tinjauan manajemen, harus sampai ke rencana tindak lanjut dan sampai ke peningkatan. Begitu. Nah, kalau sudah baru masuk ke luaran. Luarannya adalah PD Dikti. Akreditasi apa? Tujuan atau apa? Nah, akreditasi bukan tujuan. Terkadang kita pola pikirnya salah tadi karena maka kita ingin melahirkan budaya mutu yang baik itu di antaranya pola pikir itu bahwa akreditasi itu bukan tujuan, Bapak Ibu. Akreditasi itu adalah dampak. Di pasal 71, 74, 75 dijelaskan bahwa akreditasi itu adalah dampak. Sehingga hubungannya hibah Banpom SPMI ini diharapkan berdampak, menghasilkan dampak. Dampaknya apa tadi? Akreditasi. Sehingga apabila ada di perguruan tinggi Bapak dan Ibu masih ada perguruan tinggi yang belum terakreditasi, maka penjaminan mutunya belum berdampak. Begitu. Ya, harus bisa berdampak sampai akreditasinya ya mudah-mudahan bisa unggul begitu. Tapi kalau untuk perguruan tinggi yang baru, ya minimal lah ke baik atau baik sekali ya. Begitu. Itu terkait dampak. Luaran tetap adalah pedidikti. Sebaik apapun Bapak Ibu tadi dalam input dan prosesnya, juga dampaknya sampai unggul, tetapi apabila Bapak Ibu luarannya tidak baik, ada beberapa hal temuan dalam pedidikti yang tidak dievaluasi, dibiarkan saja, maka Bapak dan Ibu tetap hasilnya luarannya tidak baik. Begitu. Itu Bapak dan Ibu, ini yang biasanya kami lakukan pengendalian. Dari mulai input tadi, proses, luaran atau output dan dampaknya. Ya. Oke, next. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak jenuh ya tadi mendengarkan apa yang saya sampaikan. Oke, sekarang kita masuk ke SN Dikti. Jadi SPM Dikti, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi itu dibagi dua. Ada SN Dikti, ada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang sekarang disederhanakan di Permen 53, ada standar input atau masukan, ada standar proses dan standar luaran. Jadi ada masukan, proses dan luaran. Ini penyederhanaannya. Isinya hampir sama. Di standar masukan ada kalau di pendidikan ada standar isi, ada standar dosen dan tendik, ada standar satpas dan standar pembiayaan. Di prosesnya ada standar proses pembelajaran, standar penilaian dan standar pengelolaan. Di outputnya atau di luarannya ada standar kompetensi lulusan. Sama di penelitian dan pengabdian pada masyarakat pun. Sehingga SN Dikti ini sebagai standar minimal Bapak dan Ibu. Ya, yang harus dimiliki. Jadi kalau Bapak dan Ibu memiliki SN Dikti ini, maka Bapak dan Ibu minimal terakreditasi dah gitu. Tapi Bapak Ibu jangan berharap bisa ke unggul kalau hanya memiliki SN Dikti ini saja. Bapak Ibu harus punya pelampauan standar. Begitu. Oke, next. Nah, ini hal yang terbaru dalam penetapan tadi yang saya sampaikan untuk perguruan tinggi swasta
penetapannya oleh pemimpin perguruan tinggi, pertimbangannya oleh Senat, ya, persetujuannya oleh badan penyelenggara. Apabila Bapak dan Ibu pengesahannya belum seperti ini, maka tolong perbaiki, tolong update. Ya, harus ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi, harus di pertimbangan Senat, harus ada tanda tangan pertimbangan Senat, dan harus ada persetujuan badan penyelenggara. Sehingga benar-benar perangkat SPMI ini memang diketahui oleh semua pihak. Oke, lanjut. Nah ini, jadi SPM Dikti Standar Pendidikan Tinggi itu dibagi dua, ada SN Dikti dan standar yang ditetapkan oleh institusi atau standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagai standar pelampauan. Oke, next. Biar kita cepat saja. Nah, sekarang kita masuk ke standar. Standar itu bisa diturunkan. Saya tidak akan jelaskan definisinya, saya langsung ke contohnya saja. Contoh dari salah satu standar SNDT, misal standar penilaian. Di standar penilaian pembelajaran. Itu bisa diturunkan menjadi standar turunan, standar penyelenggaraan ujian tulis, contohnya. Ada standar penyelenggaraan ujian praktek dan standar pelaksanaan ujian skripsi, misalnya. Di standar proses, misalnya ada standar penyelenggaraan perkuliahan, standar penyelenggaraan praktikum, dan standar penyelenggaraan apa, misalnya. Field trip dan sebagainya. Itu standar turunan. Bapak Ibu bisa melakukan pelampauan standar di standar turunan juga bisa. Ya, misal Bapak dan Ibu menetapkan standar-standar turunan terkait standar pembiayaan. Maka, jadi ada standar yang utamanya, lalu Bapak Ibu turunkan kembali. Boleh. Begitu. Ini yang disebut dengan standar turunan. Lanjut. Nah ini inspiring saja ya. Nanti dijelaskan lebih lanjut oleh para narasumber terkait kebijakan SPMI, dokumen kebijakan SPMI. Inspiringnya adalah garis besarnya adalah isi dari garis besar kebijakan SPMI diantaranya adalah harus ada tujuan dan strategi, harus ada prinsip dan asas pelaksanaan SPMI, harus ada manajemen SPMI, strategi, dan juga unit atau pejabat khusus penanggung jawab SPMI termasuk struktur organisasi dan tata kelola SPMI. Jadi SPMI ini ya tergantung tadi kepada struktur dari perguruan tinggi. Bisa jadi Bapak dan Ibu dari misal SPM atau LPM yang ada di itu sih Bapak Ibu turunkan kembali ada biasanya ada UPPS ya Bapak Ibu ya. Ya. Di level prodi ada UPPS-nya atau ada gagas mutunya di prodi. Maka yang penting harus ada yang memantau pelaksanaan standar, misinya itu. Harus ada yang memantau atau mengevaluasi pelaksanaan standar di level bawah. Ketika tadi Kaprodi misalnya mengevaluasi, ya di Satgas itu untuk mendukung itu. Untuk mendukung di level bawah atau level Kaprodi, level Prodi begitu. Jadi jangan sampai loss begitu. Nah, lalu dari unit atau pejabat khusus ini semuanya harus terlibat. Baik nanti dalam ya, dalam audit mutu internal ketika mengevaluasi maupun ketika evaluasi pemantauan ataupun evaluasi rutin. Ya, harus ada disebutnya koordinasi lah antara struktur ini dengan struktur eh, kaprodi dan sebagainya. Begitu. Lalu lanjut, ini tadi sebagai inspiring saja, jadi dari kebijakan diturunkan ke pedoman. Oke, pedoman isinya adalah bagaimana Bapak dan Ibu menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi standar, mengendalikan standar, dan meningkatkan standar. Prosedur itu sama dengan langkah Bapak dan Ibu untuk melaksanakan sesuatu. Ya. Maka kalau Bapak dan Ibu menyamakan antara standar dengan SOP, maka SOP itu adalah langkah melakukan sesuatu. Berarti masuknya ke pedoman kalau SOP itu. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih di dalam standar yang isinya adalah SOP, harus disesuaikan, harus diperbaiki.
Karena SOP itu hakikatnya adalah pedoman. Maka di dalam pedoman, silakan next. Bapak Ibu bisa melampirkan nah ini nih, langkah-langkah prosedur penerapan siklus PPP. Jadi di dalam pedoman itu Bapak Ibu bisa memasukkan langkah-langkah, juga memasukkan SOP-nya. Oke, next lagi misal. Next lagi. Nah, ini Bapak Ibu bisa melampirkan SOP-nya atau alurnya, alur prosesnya. Jadi kembali lagi, SOP itu bukan standar, tetapi langkah yang disebut dengan pedoman. Begitu. Ya, jadi clear ya. Karena kami masih dapatkan itu kalau kami buka dan kasihan akhirnya ditolak lagi, tidak diverifikasi lagi, tidak valid lagi, tidak valid lagi. Karena isi dari standarnya SOP. Sedangkan SOP ini masuknya kayak ke pedoman yang langkah-langkah melakukan sesuatu. Lebih detail lagi kalau SOP, jadi lebih teknis. Kalau standar tidak seteknis itu. Begitu. Oke, next. Kita lanjut. Nah, ini terkait kewajiban pelaporan di laman SPMI. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi khususnya di kelompok ini ya, kelompok 9, kami harapkan ya output dari hibah ini di akhir ya program, maka jangan sampai ada satu perguruan tinggi di kelompok ini yang belum selesai pelaporan, kewajiban pelaporan SPMI-nya. Gitu ya. Kami masih list, masih ada yang saya tidak usah sebutkan ya Bapak dan Ibu, tapi masih ada yang belum selesai. Maka adanya hibah ini kan sebenarnya kan untuk bisa meningkatkan hal tersebut. Maka ya harus bisa memberikan dampak, ya, dampak kepada tadi input. Nah, sebagai langkah kami menggali informasi bahwa Bapak dan Ibu sudah punya input, maka Bapak dan Ibu wajib melaporkan dari mulai siklus penetapan, ya, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian peningkatannya dilaporkan ke laman SPMI. Begitu. Kalau ada perguruan tinggi yang merasa saya sudah, tapi belum diverifikasi, informasikan kepada kami. Kami akan segera mengingatkan kepada Paswil atau verifikatornya untuk bisa menilai, memverifikasi ya semua dokumen yang Bapak Ibu laporkan. Baik, itu ya. Oke, next. Nah, kita masuk ke standar. Sekarang tadi kebijakan, pedoman, masuk ke standar. Standar isinya sebenarnya key pointnya ada di pernyataan isi standar. Ini sebagai inspiring. Jadi dari pernyataan isi standar itu kita bisa tahu bahwa standarnya sudah tercapai atau tidak itu berdasarkan indikatornya nomor 7. Jadi ada indikatornya. Indikatornya bentuknya bisa IQ, indikator kinerja utama, bisa IKT, indikator kinerja tambahan yang Bapak Ibu tetapkan. Nanti secara detail disampaikan biasanya oleh Pak Risep lah tentang tadi sinkronisasi antara pernyataan isi standar dan indikator. Nah, hanya inspiringnya bahwa isi standar adalah seperti ini. Oke, next kita lanjut. Nah, contoh pernyataan isi standar bisa menggunakan formula ini. A, B, C, D. Audience, behavior, competence, dan degree. Audience itu adalah subjek yang harus melakukan sesuatu. Si pelaksana standarnya siapa? Nanti disebutkan audiensnya. Yang kedua adalah behavior. Apa yang harus dilakukan oleh si pelaksana standar? Yang ketiga adalah competence. Kompetensi itu adalah kriteria yang harus dicapainya apa. Dan degree adalah tingkat atau target waktu yang harus dia lakukan dalam standar itu. Oleh si pelaksana standar. Oke, kita masuk next. Biar jelas, kita langsung contoh. Oke, ini contohnya. Di sini ada audiensnya, ada behaviornya, ada competence, dan ada degree-nya. Audiensnya adalah ini dekan dan ketua jurusan, misal. Diberikan behaviornya adalah pertama melakukan rekrutasi dan pengembangan dosen tetap secara bertahap. Itu behaviornya. Kompetensinya agar tercapai rasio dosen mahasiswa sebesar 1:20. Itu kompetensinya yang dia harus capainya.
targetnya atau degree-nya paling lambat akhir tahun 2025. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu melakukan evaluasi, mengevaluasi pernyataan isi standar ini berdasarkan IKU dan IKT-nya tadi, berdasarkan indikatornya. Tercapai atau tidak standarnya. Nah, maka tentu kalau Bapak dan Ibu hanya menetapkan standar berdasarkan SNDikti, sungguh akan banyak standar sebenarnya yang harus ditetapkan oleh Bapak dan Ibu. Maka bisa dikembangkan tadi makanya yang saya sampaikan. Bapak Ibu bisa menetapkan standar yang ditetapkan oleh institusi. Maka silahkan Bapak Ibu ingin punya standar apa saja yang nanti harus dievaluasi. Oh tercapai atau tidak. Itu maksudnya antara penetapan standar dan evaluasi standar. Evaluasi standar, evaluasi maaf. Oke. Nah, di pernyataan isi standar ini di dalamnya ada indikatornya, ada measures atau pembandingnya. Ini pembandingnya adalah jumlah total dosen tetap dan total mahasiswa kalau yang di sini karena membandingkan antara rasio dosen mahasiswa begitu. Lalu juga ada targetnya. Targetnya adalah rasio dosen mahasiswa 1:20 dan targetnya adalah pada akhir tahun 2025. Jadi harus punya target juga di dalam pernyataan isi standar. Oke, next. Sudah paham ya standar seperti apa sehingga harus dievaluasi. Nah, nanti ini yang harus dilaporkan standar tersebut. Ini standar minimal yang harus dilaporkan oleh Bapak dan Ibu. Isinya ada standar aspek pendidikan, standar penelitian, standar pengambilan kepentingan masyarakat, dan standar aspek lainnya. Ini masih masuk standar minimal. Nanti ada standar aspek lainnya, ada standar lainnya sebagai standar pelampuan. Beda. Jadi di sebelah kiri kalau di menu SPMI itu ada standar lainnya. Nanti berbeda dengan standar aspek lainnya ini. Kalau yang standar aspek lainnya ini masuk standar minimal harus ada. Karena ini ada di dalam LED dan LKPS biasanya. Ya, ada dalam VMTS, visi misi, lalu apalagi ada semuanya ada di dalam dokumen LED yang nanti Bapak Ibu buat begitu. Oke, next ini standar minimal, next. Nah, next lagi. Oke. Nah, di satu standar ini, di standar minimal itu, Bapak Ibu bisa turunkan lagi. Ya, bisa turunkan ke dalam standar pelampauan, boleh, mangga. Contoh, misalnya ini standar aspek pendidikan, Bapak Ibu membuat standar pelampauan, Bapak Ibu turunkan ke standar prestasi dosen, boleh, mangga. Ya, atau Bapak Ibu bikin standar pelampauannya di standar lainnya, boleh, mangga. Begitu. Itu terkait standar lah. Ini karena masih eh, menggunakan Permen 53 ya masih ada MBKM lah. Ya, walaupun nanti ke depannya kita akan berganti brand lah Bapak Ibu ya. Bukan lagi MBKM. Jadi sebagaimana logo di depan. Begitu ya. Ya. Nah, kita menunggu evaluasinya ya Bapak Ibu ya. Hanya yang pasti berganti brand. Itu yang di depan logonya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang di standar lainnya tadi. Bapak Ibu bisa membuat pelampauan di standar lainnya. Mangga, silahkan. Misal, ada kalau misalnya di perguruan tinggi Muhammadiyah mungkin ada standar terkait budaya Muhammadiyah. Mangga, bisa. Gitu. Ya, atau standar apa, mangga, silahkan. Sebagai standar pelampauan. Oke, next. Ini juga standar lainnya juga bisa diturunkan juga, mangga. Oke, lanjut lagi, next. Nah, ini pelaksanaan standar. Sebenarnya kunci dari pelaksanaan standar adalah memastikan bahwa semua unit ya atau bagian atau lembaga melaksanakan proses untuk pemenuhan standar sesuai masing-masing kewenangannya, begitu. Jadi memastikan itu. Lalu evaluasi lebih ke arah pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, penilaian dan bentuk lain ditetapkan oleh PT. Jadi ini bentuk-bentuk evaluasi nanti, begitu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh pelaksanaan. Ini kalau di laman SPMI itu bentuknya tarikan. Yang pasti kalau kami tidak terlalu melihat ini, kami melihatnya PD Dikti. Ya. Jadi pelaksanaan standar itu kami melihatnya di PD Dikti. Oke, next. Next saja. Kita biar cepat. Next. Kita langsung masuk ke evaluasi. Evaluasi. Oke. Nah, ini evaluasi. Evaluasi
evaluasi yang disampaikan oleh Permen 53 jadi bukan hanya AMI. Jadi bukan hanya AMI, jadi AMI itu hanya salah satu evaluasi. Kalau dulu kan di Permen Dikbud 16 itu harus AMI, harus audit mutu internal. Tapi kalau di Permen 53 ya tidak harus AMI, bisa standar apa bisa evaluasi lainnya. Bisa dalam bentuk pemantauan, bisa dalam bentuk evaluasi diri, bisa dalam bentuk AMI, bisa dalam bentuk asesmen atau asesor internal. Nah, untuk asesmen biasanya ini dilakukannya oleh asesor. Contohnya apa? Contohnya misalnya rekognisi pembelajaran lampau. Begitu. Oke, next. Siapa saja yang melakukannya untuk pemantauan itu pejabat ya, atasan pejabat pelaksana standar. Kalau untuk evaluasi diri ini oleh pelaksana standarnya. Kalau auditor internal ini adalah AMI dan asesor internal adalah assessment begitu. Ini contoh bentuk-bentuk evaluasi. Bapak Ibu bisa kembangkan, mangga untuk evaluasi ini. Lanjut. Nah, ini contoh AMI, audit mutu internal. Ini dilaksanakannya 1 tahun sekali. Intinya AMI itu adalah melihat kesesuaian, pencocokan kesesuaian. Sehingga nanti temuannya adalah ketidaksesuaian. Begitu. Karena kita mencocokkan antara standar yang Bapak Ibu tetapkan sesuai tidak. Begitu. Atau bahkan ada pelanggaran ternyata misalnya Bapak Ibu temukan di PDDiktinya. Oh kok ini gini? Oh kok daftar hadirnya malah kosong? Nah, gitu. Ini kami siang nanti mau rapat nih dengan tim EKPT pusat. Di antaranya ya kami berulang-ulang ya kami polanya ya biasanya temuan kami ya kami bahas lagi itu lagi kami buka lagi. Nah itu adalah temuan kami di antaranya adalah ada yang daftar hadirnya kosong tetapi bisa dapat A, dapat B gitu. Bahkan ada yang eh, daftar hadirnya penuh tapi nggak dapat nilai gitu. Nah Bapak Ibu bisa terapkan model-model seperti itu dalam evaluasi begitu. Salah satu model-modelnya nanti Bapak Ibu bisa gali. Seperti apa sih evaluasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang lain yang sudah unggul, barangkali mangga. Mau yang dilakukan oleh LIG juga mangga. Seperti itu. Jenis-jenis evaluasi model-modelnya seperti apa. Oke, next. Ini pembagian peran dalam perencanaan AMI atau audit mutu internal. Nanti ini kita perdalam di pelatihan AMI saja atau di evaluasi, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, kita masuk ke RTM. Next. Nah, ini yang dilaporkannya ke laman SPMI untuk evaluasi. Kalau untuk AMI itu ada 3. Ada praktek baik atau mekanisme. Ini isinya adalah SOP atau POB boleh. Ya. Lalu ada temuan. Temuan isinya adalah laporan AMI Bapak dan Ibu. Lalu yang ketiga ada rekomendasi peningkatan mutu. Ini juga bisa isinya adalah laporan AMI. Begitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak usah pusing, tidak usah bingung lagi. Oh ini apa yang dilaporkannya praktek baik atau mekanisme itu adalah SOP atau pedoman AMI. Nah, temuan adalah laporan AMI dan rekomendasi peningkatan mutu adalah laporan AMI. Begitu. Jadi jangan sampai lagi ada yang belum selesai nanti ya di evaluasinya. Oke, next. Nah, ini hasil dari evaluasi yang harus dibawa ke rapat tinjauan manajemen. Jadi hasilnya adalah apakah mereka sudah sampai standarnya sudah tercapai atau tidak, ataukah terlampaui atau tidak, ataukah belum mencapai standar. Jadi nanti kalau misalnya mencapai standar, berarti harus ada peningkatan standar, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu. Jadi peningkatannya harusnya ada perubahan, begitu. Oh ini sudah tercapai, bukan berarti ada karena sudah tercapai, kami nggak ada peningkatan, bukan begitu Bapak Ibu. Pemahamannya, tapi pemahamannya kalau sudah tercapai berarti ada upaya peningkatan standar. Contoh tadi atau misalnya apa ya? Standar dosen atau pendidik misalnya. Misalnya Bapak Ibu punya target tahun 2025 harus memiliki jabatan fungsional misalnya lektor kepala, guru besar adalah 10. Nah, Bapak Ibu tercapai 10. Begitu.
Lalu karena sudah tercapai, ya sudah, nggak ada lagi peningkatan. Ya harus ada peningkatan ya Bu ya. Nah berarti di tahun depan harus ditingkatkan lagi ada peningkatannya. Berarti di standarnya menjadi 11. Karena kalau Bapak Ibu tidak ada peningkatan 10 terus tahun depan ya sudah tercapai, pasti akan tercapai begitu. Itu maksudnya kalau sudah ada pencapaian, sudah tercapai harus ada peningkatan. Begitu juga ketika terlampaui. Ketika terlampaui, maka tentu harus lebih meningkatkan. Begitu. Jadi pertama bisa jadi mempertahankan pelampauan atau meningkatkan begitu. Lalu kalau belum mencapai standar atau bahkan menyimpang dari standar, bagaimana? Maka kalau begitu tindakannya ada dua. Kenapa? Karena temuan pun ada dua. Temuan itu kalau bisa kalau dalam ISO ya kalau saya mengambil contoh, temuan itu bisa ada yang major, ada minor. Sama di dalam eh, SPMDikti pun sama. Temuan itu bisa jadi ada yang major, ada yang minor. Nah, dari yang major ini Bapak Ibu bisa klasifikasikan. Oh, ini berarti harus prioritas, harus diselesaikan. Kalau yang minor Bapak Ibu, oh ini prioritas selanjutnya begitu. Karena bisa jadi mengapa dibagi major minor? Karena bisa jadi resikonya lebih besar. Ya. Resikonya bisa jadi lebih besar dibanding yang lainnya begitu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membagi temuan pun menjadi major dan minor, maka Bapak Ibu pun harus bagi tindakannya. Tindakannya bisa jadi dua. Tindakannya adalah tindakan korektif, Bapak Ibu harus perbaiki langsung. Atau Bapak Ibu bisa melakukan tindakan preventif. Bagaimana agar kejadian itu tidak terulangi lagi di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu harus siapkan ya di dalam tadi rencana tindak lanjut sesudah Bapak Ibu melakukan rapat tinjauan manajemen. Jangan sampai ketika rapat bingung mau ngapain ya ini kita rapat. Nah, ya, bahannya adalah temuan dari evaluasi begitu. Nah, sehingga Bapak Ibu ketika dirapatkan ada rencana tindak lanjutnya. Kira-kira apa ini? Gitu. Kalau misalnya memang ada hal yang belum mencapai standar atau memang pelanggaran standar, maka perlu tindakan korektif atau preventif begitu. Oke, next. Sepertinya sudah habis. Nah, ini gambaran kalau RTM dihubungkan hubungannya dengan matrik penilaian APT. Nanti ini lebih kita pendalaman nanti pada saat evaluasi. Baik, demikian Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu bisa lebih memahami esensi pentingnya SPMI dan tadi hubungannya dengan budaya mutu. Budaya mutu itu apa saja dan bagaimana hubungannya secara teknis dalam proses siklus PPEPP tadi terkait penetapan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian dan peningkatan. Sehingga harapan kami tadi output dari kegiatan program Hibah Banpem SPMI ini Bapak dan Ibu tadi bisa melahirkan budaya mutu di perguruan tinggi dan melahirkan tata kelola yang lebih baik tadi good university governance dari tiga aspek yang nanti kami akan evaluasi yaitu dari SPMI, SPME dan PDDikti. Semoga bisa bermanfaat dan sukses selalu Bapak dan Ibu sehingga kita bisa bertemu kembali dalam agenda selanjutnya. Demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak Agus atas pemberian materi tentang implementasi kebijakan SPM ya di perguruan PDDikti di perguruan tinggi. Itu. Mungkin izin Pak kita buka sesi tanya jawab ya untuk para audiens, baik Bapak Ibu sekalian yang terhubung di ruang Zoom maupun yang ada di Nemeru Grand Serpong ini. Saya buka sesi pertanyaan ada untuk 3 orang penanya. Boleh mungkin nanti ya. Langsung Pak Rektor yang angkat tangan ya. Boleh kepada Pak Irman kami persilahkan. Moderator duduk aja ya. Nggak apa-apa Iya, ya. siap. Izin Pak Agus, izin Ibu dan Bapak. Tadi kan kita lihat dijelaskan oleh Pak Agus tadi bahwa setelah berproses itu bukan proses terapkan, tapi dampaknya kan. Nah, pertanyaan saya itu apa yang menjadi eh, berdasarkan pengalaman ya, apa yang menjadi perbedaan dampak tiap universitas atau penyelenggara pendidikan itu beda hasilnya. Ada yang baik, baik sekali, ada yang unggul.
Kira-kira apa tuh Pak? Atau bahkan upayanya sama, tapi hasilnya berbeda. Itu kira-kira apa Pak? Apa Pak? Terima kasih. Ya, baik. Mau langsung dijawab atau tampung dulu, Pak? Boleh, mau Boleh langsung dijawab saja dijawab, ya. Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Rektor atas pertanyaannya. Mengapa akhirnya pada saat eh, melalui proses tadi budaya mutu ini dampaknya bisa berbeda-beda. Baik, yang pertama bisa jadi adalah eh, luaran dari kriteria yang dicapai. Begitu, karena dari akreditasi atau SPME itu ada kriteria luaran. Begitu, kalau dulu kan ada 9 kriteria. Nah, kedepannya kalau misalnya Permen 53-nya hasil evaluasinya ternyata tetap, itu kedepannya menjadi 15 kriteria Bapak dan Ibu. Ya, ada 15 kriteria yang di dalamnya ada 9 poinnya itu, 10 poinnya itu dari PD Dikti. Nah, sisanya 5 poinnya atau 5 kriterianya itu dari Sinta, dari Bima, dan dari IKU, dan dari sebagainya, dari sistem-sistem yang ada. Sehingga ini karena by system, sehingga nanti akan menangkap luarannya pun akan berbeda-beda. Tergantung luaran dari setiap kriteria. Ya, karena pasti setiap perguruan tinggi luaran dari setiap kriterianya berbeda-beda. Khususnya dari waktu lulus tepat waktu, misalnya ada satu kriteria ya. Misalnya ada waktu lulus tepat waktu, pasti akan berbeda-beda setiap perguruan tinggi. Lalu nanti di standar penelitiannya, nanti di output kriteria penelitiannya, nanti ke depannya kan misalnya menangkap atau mencatat di Bima misalnya hibah-hibah. Hibah-hibah penelitian juga pasti akan berbeda. Biaya penelitian yang disediakan oleh perguruan tinggi juga pasti berbeda-beda. Begitu. Maka harus dampak ini ya diketahui juga oleh badan penyelenggara. Mengapa? Karena pasti melibatkan badan penyelenggara terkait pendanaan untuk penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sehingga eh, pasti akan tadi dampak ini bisa juga pengaruhnya dari badan kebijakan, badan penyelenggara juga. Lalu juga hal-hal yang bisa membedakan adalah dari upaya secara internal dalam menghasilkan luaran juga. Luaran dari setiap kriteria akan berbeda. Contoh, misalnya apabila perguruan tingginya, pimpinan perguruan tingginya menggiatkan luaran penelitian yang lebih baik dan luaran pengabdian kepada masyarakat yang lebih baik, tentu hasilnya akan berbeda. Mengapa? Karena biasanya luaran penelitian itu cukup besar gitu untuk bisa mendorong terkait dampak tadi. Sehingga ya sejauh mana komitmen perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi dalam tadi menghasilkan luaran penelitian. Ya, luaran penelitian beragam. Ada yang bentuknya jurnal nasional ya, terakreditasi Sinta 1 sampai 6. Ada yang komitmennya misalnya jurnal internasional, ada yang komitmen jurnal internasional bereputasi. Nah, sehingga jumlah luaran ini pun akan berdampak. Kita bisa tahunya dari mana? Lihat dari metric score Sinta. Nah, di metric score Sinta kan nanti kelihatan skornya berapa untuk perguruan tersebut. Lalu juga dari upaya-upaya eh, 9 kriteria ada 15 kriteria tadi. Jadi bagaimana upaya-upaya dalam menghasilkan luaran yang lebih baik di setiap kriteria dalam akreditasi begitu. Nah, ini juga untuk pembacaan luaran itu kan sekarang itu ke depannya dari sejak adanya Perban PT nomor berapa saya lupa, itu tentang otomasi ya, otomasi akreditasi. Itu kan di Sabto 2 baru ini baru APT ya, untuk APS belum belum ada PMPS, masih masih dibangun sistemnya. Nah, kalau PMPT kemarin sudah ada hasil lolos pantau dari Ban PT di Sabto 2. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, katanya dari Ban PT kemarin di kegiatan kami bersama Ban PT, itu kemarin di awal Agustus ada 200 perguruan tinggi yang tidak lolos pantau se-Indonesia. Di Jawa Barat Banten ada 13 perguruan tinggi yang tidak lolos pantau. Mengapa? Karena sumbernya dari PD Dikti, begitu sumber datanya. Sehingga
Kalau Bapak dan Ibu tidak tadi kembali lagi tidak menghasilkan luaran pedidikti yang baik, maka ini akan berpengaruh pada otomasi. Begitu yang nanti kedepannya bisa menyentuh ke level prodi untuk lolos pantaunya ke APS, akreditasi program studi. Nah, sehingga tadi kami harapkan kedepannya Bapak dan Ibu termasuk di kelompok 9 ini ada evaluasi yang dilakukan untuk pedidikti secara ongoing di semester berjalan. Jangan sampai loss. Mengapa? Karena kedepannya tadi sangat benar-benar membaca sistem pedidikti. Lolos pantau itu benar-benar tidak ada toleransi, kecuali ya hanya sekali perbaikan, lalu di lolos pantau lagi, diajukan lolos pantau lagi, lolos pantaunya membaca atau tidak, begitu. Nah, ini mengapa Pak DE Ban PT menyatakan Bapak Ibu jangan tidak usah khawatir dengan lolos pantau. Mengapa? Karena ada beberapa PTN pun tidak lolos pantau. Ya, saya tidak usah sebutkan PTN mana, tapi ada beberapa PTN itu di Jogja tidak lolos pantau. Begitu. Mengapa? Karena ya memang sulit kalau dengan kriteria yang sekarang katanya. PTN itu khasnya itu berubah, apa berubah-ubah. Atur. Suka berubah-ubah nomenklatur. Misalnya yang tadinya nomenklatur tadinya apa berubah lagi. Nah, sedangkan kan kalau eh, lolos pantau itu membaca 5 tahun ke belakang. Kalau dia berubah-ubah nomenklatur, otomatis akan sulit membaca historik 5 tahun ke belakang, termasuk perguruan tinggi yang bergabung atau berubah bentuk. Nah, contohnya Salaka Negara, misalnya. Maka tentu kalau misalnya di lolos pantau, pasti akan sulit untuk menangkap rekam jejak tersebut karena hanya menangkapnya pada saat hasil perubahan bentuknya. Begitu. Maka ya Bapak dan Ibu harus mengoptimalkan ketika perubahan bentuknya. Ya dengan struktur yang ada tadi saya sampaikan, ya kita mudah-mudahan ada infrastruktur yang lebih baik lah ke depannya untuk sistem di kementerian kita lah itu. Itu terkait hal-hal yang bisa mengakibatkan berbeda. Yang pasti komitmennya kami harapkan sama dan juga upayanya juga sama, lebih optimal walaupun nanti di sistem ya bisa jadi berbeda-beda karena tadi beberapa unsur tadi. Namun yang kami harapkan Bapak dan Ibu terus berupaya terutama dalam menghasilkan evaluasi tadi karena sistem ke depan itu sudah by system itu langsung membaca sistem, antar sistem. Sehingga harapannya kita memitigasi lebih awal, tidak memitigasi lebih akhir hal-hal yang harus kita lakukan tindakan koreksi apabila ada ketidaksesuaian di luaran budaya mutu tadi. Demikian Pak Rektor, barangkali mudah-mudahan bisa bantu. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Agus atas penjelasannya. Cukup jelas ya Pak Rektor ya. Siap. Baik. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu. Ya, boleh. Boleh disebutkan nama dan asal institusi. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu semua, Agus izin menanyakan kembali nih. Yang pertama, terima kasih atas materinya luar biasa dan masukan bagi kami ya, perguruan tinggi Muhammadiyah yang memang tadi juga sudah di-spill ya. Standar lainnya memang sangat banyak karena Al-Islam Muhammadiyahan ada di dalamnya atau hadir di dalamnya dan untuk minimal sih insya Allah kami sudah melampaui gitu ya, seperti itu. Unimar ini 3 tahun berdiri namun dari 2 perguruan tinggi nih Pak Gus. Nah, PD Dikti memang kami seringkali melakukan evaluasi atau penelaahan ya, bahkan koordinasi dengan Pak Agus pun lakukan itu seperti itu. Namun dari sekolah tinggi yang sebelumnya itu kan sempat error juga ya PD Dikti sampai bahkan gelar-gelar dalam dosen-dosen pun hilang gitu ya seperti itu. Waktu kami mengajukan program PSPPA atau apoteker tuh misalnya ada salah satu dosen gelar depannya hilang, APT-nya atau sehingga kami sinkronisasi lagi. Nah, pertanyaan pertama terkait dengan mahasiswa nih Pak Agus. Mahasiswa ini di PD Dikti terutama di tahun
2020 ya, yang memang terinput harusnya di 2021 tapi terinputnya di 2020 gitu ya. Sehingga PYSN yang kami akan lakukan di tahun ini itu terkendala kurang lebih 50 mahasiswa gitu ya. Jadi otomatis harus pembukaan tipe 1 nih Pak Agus. Mohon izin untuk bagaimana pembukaan tipe 1 karena kami belum berpengalaman di tipe 1 ya. Hanya di tipe 2 ya. Itu yang kemarin coba kami konfirmasi ke Pak Agus itu terkait itu. Karena yang dulu kan apa namanya, penggabungan ya dari dua sekolah tinggi menjadi universitas. Itu yang pertama ya. Jadi bagaimana kiat untuk mendapatkan PSSM dari pembukaan tipe 1 itu Pak Agus. Yang kedua adalah terkait dengan budaya mutu ya yang kami lakukan baik SPMI maupun SPME ya. Yang mana Unimar ini kan akan berakhir di 18 Mei 2026 untuk akreditasi baik sekalinya. Alhamdulillah Unimar ini ambil akreditasi dari sekolah tinggi sebelumnya yaitu farmasi gitu ya. Jadi baik sekali di sampai 2026 ya. Dan ada ada dua prodi yang memang kami akan tutup gitu ya. Nah, untuk bisa kalau bisa sih otomasi ya. Jadi tidak usah pengajuan reakreditasi karena kalau kita melihat namanya perguruan tinggi baru otomatis kan ada beberapa hal yang memang kurang dan lain sebagainya. Itu sih Pak Agus yang kedua. Dan terkait tadi ya standar jabatan akademik ya. Ya, ini sih masukan saja ya. Mungkin teman-teman juga mengalami ya. Ketika kita mempunyai standar untuk meningkatkan JAD dari lektor ke lektor kepala atau kalau dari asisten ahli ke lektor sih gampang lah karena lewat LL Dikti ya Pak. Jadi Pak Kalem juga sangat berupaya dan supportnya luar biasa. Terima kasih LL Dikti 4 gitu ya. 3 hari selesai SK-nya keluar gitu. Namun dari lektor ke lektor kepala ataupun lektor kepala ke profesor atau guru besar mungkin itu ya yang tidak tercapainya standar itu karena asesornya terkadang ya mohon maaf ya tidak pas itu untuk kepakarannya yang harusnya misalnya dokter ya harus menelaah dokter gitu bukan manajemen menelaah dokter gitu sehingga jurnalnya pun tidak terbaca dan akhirnya tidak melampaui dari standar yang memang kita sudah tetapkan. Misalnya di tahun ini harusnya lektor kepala itu ada 5 akhirnya cuma 1 gitu kan. Nah evaluasinya seperti itu dan bahkan di kami sampai 2 tahun tuh dari lektor ke lektor kepala saja terhambat. Contoh misalnya cuma ada satu data yang kurang karena tidak ada apa namanya bukti revisi misalnya yang dikonfirmasi oleh dosennya atau misalnya tablet dengan granul, padahal granul dengan tablet itu berbeda itu. Ini jadi pertanyaan besar ini, apakah mutu yang memang dijalankan di diktinya juga selaras dengan mutu yang memang sudah ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan Pak, ada 3 pertanyaan ya. Ya, baik. Izin dari tadi Universitas Muhammadiyah ya, Unimar, siap. Izin Pak, yang pertama untuk cara pembukaan hak tipe 1 mahasiswa. Baik, Bapak. Baik, terima kasih Pak Warek. Jadi eh, ya inilah memang kami dari pihak kementerian masih banyak PR lah, pekerjaan rumah yang memang ini kementerian baru di tahun 2024 bulan Oktober. Jadi ini kami menuntaskan lah beberapa PR. Baik itu para PR-nya yang menjadi target capaian Pak RI 1, juga PR-PR-nya yang menjadi rumah tangga kami. Begitu di antaranya adalah pertama adalah PD Dikti. Evaluasi agar eh, temuan ataupun hal-hal tadi ketidaksesuaian yang ada di PD Dikti itu bisa diketahui ongoing di semester berjalan, tidak ketika di akhir. Walaupun ya ini bukan kehendak dari perguruan tinggi, namun ya minimal ya
ada upaya untuk mengevaluasi hal tersebut sehingga bisa dimitigasi lebih awal. Itu sebenarnya fungsinya evaluasi khususnya di PDDikti. Nah, tadi menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Warek dari Unimar, Universitas Muhammadiyah Fakhrudin terkait tipe satu. Ya, untuk tipe satu ajuannya di PDDikti Pak Warek. Jadi Bapak bisa menyampaikan permohonan pembukaan tipe satu di PDDikti. Nah, tipe satu ini kan terkait beberapa hal yang memang menjadi eh, apa ya? Pertama, misalnya tidak ada data mahasiswa di PDDikti-nya. Itu bisa mengakibatkan tipe satu atau kesalahan tanggal masuk atau kesalahan transaksi awal. Seharusnya 2020 diinputnya 2021. Begitu. Nah, sehingga ya mau tidak mau ini melibatkan tim pusat, tim pusdatin untuk tipe satu sehingga memang prosesnya tidak secepat tipe 2 atau PDM jenis keluar. Karena pihak kementerian di pusat, pusdatin pusat ingin memastikan bahwa memang data mahasiswa ini proses pembelajarannya benar. Sehingga persyaratannya pun kan sangat ketat untuk tipe satu itu dari seluruh dokumen pembelajaran, dari mulai formulir eh, pendaftaran mahasiswa baru ketika awal masuk, lalu juga SKPMB-nya, lalu KRS KHS dari awal sampai akhir, daftar hadir mahasiswa dan dosen dari awal hingga akhir. Ini yang paling berat biasanya daftar hadir mahasiswa dosen, daftar hadir mahasiswa dan dosen dari awal sampai akhir. Biasanya sudah kemana tercecer. Iya, apalagi dari sekolah tinggi yang lama. Nah, itu Itu harus dari awal ya berarti. iya, harus dari awal. Ya. Walaupun datanya adalah migrasian atau apa migrasian? Datanya adalah mahasiswa migrasi. Nah, disebutnya migrasi karena dia masuknya kepindahan alih bentuk dari sekolah tinggi ke universitas. Mungkin ini dialami juga oleh beberapa perguruan tinggi yang lain begitu dalam eh, tipe satu bagi mahasiswa yang seperti ini. Dan tipe satu untuk mahasiswa seperti ini agak sulit. Ya. Mengapa? Untuk yang penggabungan ini, karena sudah tidak ada yang bisa masuk kecuali Pusdatin. Begitu. Sudah tidak ada yang bisa merubah data di sekolah tinggi kecuali Pusdatin. Dan Pusdatin pun terkadang mau berkenan atau tidak, kadang kebanyaknya tidak berkenan untuk merubah data di perguruan tinggi yang sebelumnya. Karena akan berakibat banyak hal. Begitu. Nanti akan berpengaruh terhadap data migrasinya dan sebagainya. Nah, ini kami ya menghormati. Kalau Bapak ingin ajukan ya boleh, silakan ajukan saja. Namun ya ini belum tentu bisa menjadi solusi ketika Bapak mengajukan tipe satu. Nah, caranya bagaimana dong kalau agar bisa eligible? Begitu, agar bisa eligible, caranya bagaimana? Beragam solusi yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Ada yang akhirnya mengajukan eksepsi, ya, tapi terkadang ya eksepsinya kami tolak begitu karena tidak bisa menyajikan dokumen pembelajaran yang lengkap. Karena di eksepsi pun ya sama persyaratannya harus dokumen pembelajarannya yang lengkap dari awal hingga akhir. Nah, sehingga akhirnya banyaknya yang kami tolak. Nah, itu harus bisa menyajikan faktual bahwa memang mahasiswa ini bukan mahasiswa insertan. Itu yang kami takutkan sebenarnya. Jadi mahasiswa insertan atau mahasiswa yang tidak sesuai yang kami loloskan. Sehingga harus penuh dokumennya harus memenuhi persyaratan. Begitu. Itu langkah solusinya kalau misalnya Bapak sudah mengajukan tipe satu tapi ternyata masih sulit, yang kedua adalah dengan eksepsi. Nah, karena mau tidak mau ketika Bapak berhasil bisa tipe satu pun harus dieksepsi. Harus mengajukan eksepsi PISN. Mengapa? Masuknya nanti tidak eligible di pencatatan di PDDikti. Kalau mahasiswanya ternyata itu mahasiswa tipe satu. Nah, itu harus dilampirkan BA tipe satunya ke PISN. Dilampirkan. Nah, kalaupun sulit melakukannya, ya tadi
langsung dieksepsi, begitu diajukan eksepsi. Nah, tapi tetap dokumen pembelajarannya harus lengkap. Nah, solusi yang lainnya bagaimana? Ya beragam lah. Saya tidak bisa jelaskan satu-satu karena beragam, ada kasus di perguruan tinggi, ada yang dia sudah meluluskan tapi dia prodinya tidak terakreditasi di perguruan tinggi sebelumnya. Aduh, saya sampai garuk-garuk juga itu. Kok bisa meluluskan di prodi yang tidak terakreditasi di perguruan tinggi sebelumnya? Akhirnya kan mau tidak boleh diluluskan dulu. Nah, caranya bagaimana? Ya kadang kebijakannya berbeda-beda dari pimpinan. Ada yang mengisyaratkannya ya sudah, eh, di sananya dianggap mengundurkan diri lalu dimasukkan kembali di perguruan tinggi penggabungan, sebagai mahasiswa pindahan. Ada yang begitu. Solusi dari pimpinannya. Sudah kami laksanakan. Jadi ya tergantung lah nanti solusinya seperti apa. Karena ya karakternya tadi berbeda-beda begitu. Yang pasti kalau solusi berubah, statusnya berarti ya di perguruan tingginya akunya harus masih tetap aktif begitu. Tidak bisa kalau misalnya perguruan tinggi yang sudah, eh, apa istilahnya cut off migrasi ya, sudah cut off migrasi tiba-tiba masih, merubah data pendidikti. Tapi silakan kalau Bapak mau mengajukan tipe satu, mangga. Kalau misalnya masih memungkinkan dari tim pusat membukakan, mangga boleh. Tapi kalau misalnya sudah tidak mungkin, solusinya adalah eksepsi PISN dengan dokumen pembelajaran yang lengkap begitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait, saya lupa jadi. Ada dua prodi yang akan tutup gitu ya. Ya. Apakah bisa diotomatisasi saja? Hmm, oke. Jadi untuk penutupan prodi ini ya harus jelas terlebih dahulu, eh, penutupannya apakah karena tidak ada mahasiswa atau kenapa. Sehingga pilihannya apakah ditutup terlebih dahulu lalu di, akreditasi diabaikan atau diakreditasi dahulu sebelum penutupan. Karena kalaupun misalnya diakreditasi terlebih dahulu biasanya tidak akan lolos diakreditasinya kalau di lolos pantau begitu. Nah, itu tergantung asal Bapak dan Ibu, bisa memastikan data lolos pantaunya dia akan lolos secara seluruh kriteria. Nah, ini yang akan sulit. Mengapa? Karena kalau dulu kan ada pemutu ya Bapak Ibu, maksudnya, ketika dibangunnya oleh Pak Lukman waktu itu masih di Direktur Kelembagaan, pemutu itu Bapak Ibu sebelum, lolos pantau itu bisa melihat terlebih dahulu sebenarnya begitu sih prinsipnya. Jadi sistem pemutu itu tadinya awalnya dibangun itu agar Bapak dan Ibu sudah mengetahui hasilnya sebelum lolos pantau dari SPME. Sehingga Bapak dan Ibu sudah bisa persiapan begitu. Nah, namun ternyata, pemikiran Ban PT berbeda sehingga makanya Ban PT melihatnya pemutu ya sudah tidak usah digunakan. Mengapa? Karena Ban PT melihat, kemarin kami diskusi, ketika perguruan tinggi baik negeri maupun swasta tidak lolos pantau, ya akhirnya katanya hanya, upayanya tidak ada upaya memperbaiki budaya mutu atau tata kelola perguruan tingginya, tidak ada upaya. Jadi hanya ya perbaiki di pediktinya saja lah begitu. Padahal tata kelolanya ternyata memang tidak baik katanya seperti itu sehingga, alasan Ban PT ya pemutu itu tidak usah digunakan. Kalau memang tidak lolos pantau ya sudah ajukan akreditasi saja, reakreditasi begitu. Kalau dari Ban PT sederhananya. Tapi ada yang tidak sederhana kemarin. Karena ada satu perguruan tinggi di Bandung yang tidak lolos pantau. Gitu. Nah, kalau misalnya pakai, lolos pantau, kalau lolos seharusnya ya tetap unggul begitu. Karena datanya ternyata di PDG-nya sudah sesuai. Dia data, guru besarnya sudah sesuai, malah sudah melampaui. Nah, terbaca di Sabto 2-nya tidak memenuhi, padahal di PDD-nya sudah terpenuhi. Nah, ini hal-hal yang memang, kalau misalnya menggunakan lolos pantau, bisa jadi apakah lolos atau tidak, begitu. Nah, itu taruhannya mungkin ya harus siap, kecuali Bapak bisa memastikan dengan lolos pantau itu, oh ini pasti lolos, ya mangga silahkan. Tapi kalau misalnya sudah sesudah lolos pantau ternyata tidak lolos ya tinggal reakreditasi saja begitu. Nah, hanya kendalanya beberapa perguruan tinggi khususnya yang vokasi ini, prodi vokasi memang sulit karena ya kami paham bagaimana,
trennya vokasi saat ini mengalami penurunan. Kami paham. Sehingga mau tidak mau pilihannya harus itu tuh prodi tersebut. Nah, hanya tadi ketika Bapak dan Ibu memilih untuk menutup, ya harus melihat resiko. Harus bisa memitigasi juga resiko tersebut. Resiko terhadap mahasiswa, terutama mahasiswa yang masih ada di dalam prodi tersebut. Nah, itu yang kami selalu pantau, kami selalu ingatkan bagi Bapak dan Ibu yang prodinya akan ditutup, eh, bagaimana proses penyelamatan mahasiswanya, mitigasi terhadap penyelamatan mahasiswanya bagaimana. Sehingga ketika misalnya mau dipindahkan ke prodi S1 pun, ya memang eh, sesuai gitu, tidak ada ketidaksesuaian. Ini hal-hal yang harus bisa dimitigasi ketika terjadi masalah seperti yang tadi Unimar dapatkan. Jadi tadi harus melihatnya lebih luas. Pertama, kalau misalnya mau lolos pantau ya mau ikut yang otomasi silahkan asal bisa meyakinkan bahwa akan lolos pantau. Namun ya tadi kami belum bisa memastikan untuk lolos pantau di LAM. Kami belum bisa memastikan. Kami juga belum bisa memastikan otomasi untuk program studi karena memang dari Ban PT pun belum sistemnya belum membaca untuk lolos pantau prodi. Baru lolos pantau akreditasi. Karena masing-masing banyak PR-nya ya terutama PR Perma 53 ya akhirnya kami pun masih menunggu Perma 53 ujungnya seperti apa. Itu untuk pertanyaan kedua, Pak Warek. Yang ketiga, Yang ketiga nih untuk kesesuaian asesor pada penilaian kepakatan oke, dosen. ini memang tidak mudah karena memang salah satu PR sumber Direktorat Sumber Daya adalah masalah reviewer, ya, terutama reviewer untuk penilaian jabat angka kredit. Memang masih terbatas untuk seluruh Indonesia, sehingga ya kami sebenarnya tidak punya kewenangan untuk menjawab ini karena seharusnya ada di Direktorat Sumber Daya. Namun ya kami ingin memberikan motivasi lah bahwa ya Bapak Ibu di perguruan tinggi mari tetap fokus lah walaupun baik itu kadang tantangannya beragam lah, challenge-nya beragam, ada yang dari sumber apa dari jabatan fungsional tidak lolos dan sebagainya. Nah, itu bukan satu langkah untuk jadi putus semangat begitu. Tetap ajukan, nah, penuhi saja kekurangan yang ada untuk bisa tercapai. Mudah-mudahan ya dari Bapak dan Ibu yang bisa mencapai tadi kriteria dan standar yang sudah ditetapkan untuk kriteria dosen itu Bapak dan Ibu nanti yang terpilih misalnya dari perguruan tinggi swasta menjadi asesor tersebut dari keterbatasan bukan asesor ya reviewer lah tersebut dari keterbatasan reviewer jabatan fungsional yang ada karena untuk bisa menaungi memenuhi semua eh, apa bidang ilmu tentu tidak kepakaran tentu tidak mudah karena cukup beragam kepakaran ini. Nah, kita bisa lihat di nomenklatur sajalah nomenklatur prodi juga cukup beragam lah untuk kepakaran ini. Bahkan di akreditasi sendiri di- kita tidak melihat hanya di jabatan fungsional reviewer, di asesor sajalah. Asesor akreditasi terkadang masih terbatas, Pak. Sehingga yang mau tidak mau yang ditugaskan yang ada begitu. Yang memang sudah dipercaya. Nah, kadang misalnya ada beberapa bidang ilmu yang bingung ini asesornya kemana. Akhirnya kan dilempar-lempar. Oh ini mah punya LAM. Dari LAM, oh ini mah punya ban PT. Oh ini banyak lempar lagi. Nah itu kadang kasihan. Karena secara bidang keilmuannya, kepakarannya belum ada asesor yang bisa menilai begitu. Nah, sehingga ya dari keterbatasan itu ya mudah-mudahan ke depannya ya ini eh, challenge bagi Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang terpilih kan menjadi asesor sehingga ya bisa membantu lah negara kita dalam tadi keterbatasan-keterbatasan yang ada. Itu mudah-mudahan semangat selalu lah Pak. Ini mas sering komunikasi lah Terima dengan kasih. kami. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu ada narasumber kedua kita, ada Ibu Dr. Ade Romadhoni STMT. Ibu, ya sudah terhubung di Zoom.
Ya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam Agus. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bangga. Ya, izin Ibu satu pertanyaan lagi ya, Bu. Ya, Boleh, boleh, silahkan. Silahkan. ya, Bu. Ya, izin Bapak Ibu yang berada luring, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oh ya, boleh. Boleh disebutkan nama dan institusinya, Bapak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Pak Agus, Matur suwun tadi sudah memaparkan materinya. Kemudian yang kedua, saya dari Sinar Cendekia, STKIP Sinar Cendekia, eh, banyak mengucapkan terima kasih karena banyak dibantu Pak Agus sama teman-teman rekan dari LL Dikti 4. Eh, begini, Bapak Ibu, bagus. Beberapa waktu kemarin itu kami dapat laporan dari Prodi, kemudian juga ada mahasiswa yang menanyakan ketika dia mau daftar PPG gitu kan ya. Ternyata apa namanya PIN penomoran ijazahnya tidak terbaca gitu kan ya. Kemarin juga admin juga melakukan cek di PSN, ternyata juga ada masalah. Nah, pertanyaannya apakah memang ada apa namanya perbaikan sistem termasuk di PD Dikti. Tapi ketika admin cek di PD Dikti admin itu terlihat nama mahasiswa tersebut lulusan. Tapi ketika mahasiswa mengecek langsung di pangkalan data itu statusnya itu tidak terdata atau tidak terdaftar gitu. Apakah ini berkenaan dengan maintenance tadi? Eh, seperti apa gitu ya. Mungkin itu bagus pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh langsung dijawab, Bapak. Oke, terima kasih. Ini jadi berkembang ke Predikti ya, karena tadi Iya. sebagai salah satu Heeh. luaran dari budaya mutu. Oke, ya, ya gimana ya? Memang Predikti ini tadi masih PR lah, masih mencoba untuk terus dilakukan perbaikan-perbaikan, khususnya dengan patch yang terbaru 301 ya. Patch yang terbaru di mana ada beberapa ketentuan yang tadinya misalnya dan berubah strukturnya berubah banyak sekali Pak prediksi itu. Jadi bukan hanya berubah ketentuan yang tadinya misalnya untuk PISN itu hanya strip sekarang harus nol untuk ijazah. Nah, untuk profesi tetap masih nol dan sebagainya. Sekarang secara struktur pun berkembang. Sekarang ada tanggal terbit ijazah di Predikti. Begitu. Dan strukturnya semua berubah sekali, Pak. Memang yang mengembangkannya mungkin ada terkait security dan juga terkait infrastruktur yang memang harus diperbaiki. Benar-benar dirubah strukturnya. Sehingga sistem kami punya sistem di internal untuk dashboardnya kami. Itu ketika kami menarik data di Predikti tidak terbaca karena strukturnya sudah berubah sekali. Sehingga si tabel itu sudah tidak ada, yang ini sudah tidak ada. Jadi namanya nama-nama strukturnya pun sudah berubah sehingga wah ini jadi kesulitan juga. Nah, sehingga termasuk tadi berdampak kepada penarikan atau pengeneretan nomor sertifikat atau untuk profesi ya. Karena kan kalau untuk akademik dan vokasi itu adalah ijazah, untuk profesi itu adalah sertifikat profesi begitu. Di permennya seperti itu, di Permendikbud 50 seperti itu. Sehingga untuk penarikan atau generate sertifikat khusus untuk profesi diantaranya adalah PPG itu terkadang tidak terbaca. Mengapa? Karena masa studinya, pembacaan masa studinya berbeda. Ini yang masih menjadi PR kami untuk eh, masa studi yang berbeda ini, sehingga kan kita perlu standar juga. Sebenarnya standar masa studi profesi itu eh, seperti apa? Karena ternyata standar untuk bidang kesehatan keperawatan itu 3 tahun. Kalau PPG kan tidak bisa disamakan 3 tahun ya Pak. Paling hanya 6 bulan ya, atau berapa bulan Pak? 10 bulan tuh kan berbeda begitu.
Sehingga terkadang dengan standar yang berbeda ini, sistem pembacaannya pun ketika disamakan akhirnya tidak terbaca, Pak. Seperti itu karena masa studinya tidak memenuhi akhirnya. Nah, sehingga ini mohon maklum, yang pasti Bapak coba, yang penting secara kriteria Bapak luluskan. Luluskan dan nomor eh, sertifikatnya Bapak nolkan, tidak isi apa-apa. Nah, mudah-mudahan ya ke depannya ada solusi. Karena ini ya tadi, ini masih PR lah dengan maintenance-nya sekarang PISN, PDDikti. Ini juga PR ya tadi dua. Yang viralnya kan kalau yang saya bacanya yang viralnya yang 2.500 perguruan tinggi negeri yang di Jogja itu tertunda ijazahnya. Wah, ini sampai ramai begini bakalan cukup lumayan. Dan pasti stres di sana. Orang-orang di sana, untung Pak Hendra sudah punya bakti. Beliau dulunya di Belmawa begitu. Nah, sehingga ini di pusat pun ya masih banyak PR lah. Dan yang pasti saya yakin di sana lebih stres daripada Dikti 4 yang menangani, terutama di bidang saya yang menangani perguruan tinggi yang diberi sanksi. Jadi lebih tekanannya mungkin bisa jadi lebih kuat. Mengapa? Karena harus menjamin aksesibilitas untuk seluruh perguruan tinggi. Ini memang tidak mudah dengan struktur kementerian yang baru, dengan struktur perbaikan PDDikti yang baru ya. Mohon pemahamannya saja. Mudah-mudahan ini bisa cepat selesai lah. Terkadang ya kami harus turun tangannya gitu, saya termasuk itu yang saya harus turun tangannya langsung WA Pak Direktur Belmawa, saya langsung WA karena sudah mulai gaduh di grup dan di pimpinan perguruan tinggi sudah mulai gaduh. Saya coba sampaikan ke Pak Direktur Belmawa. Pak Direktur Belmawa pun ternyata belum tahu informasi bahwa PISN itu sudah maintenance sejak tanggal 11 Agustus atau bahkan sejak 8 Agustus. Nah, beliau lalu menanyakan ke tim teknis dan alhamdulillah tiba-tiba maghribnya bisa diakses kan Pak ya PISN. Tapi ternyata bisa diaksesnya karena dipaksakan. Karena dipaksakan ternyata masih ada yang belum bisa diselesaikan harus karena nanti akan berakibat ke yang lain sehingga ya ditutup lagi lah hari Senin kalau tidak salah ya. Hari Senin Senin sore itu sudah ditutup lagi, sudah minta lagi walaupun padahal sebenarnya Bapak Ibu masih bisa login. Tapi dengan tarikan data 17 Agustus. Dengan tarikan data 17 Agustus, Bapak Ibu masih bisa login, itunya pesannya ditutup saja lah, Bapak Ibu login saja. Itu Bapak Ibu masih bisa login untuk PISN, Bapak Ibu masih bisa generate, tapi dengan tarikan data tadi yang sebelumnya. Ya tadi kembali lagi PR kami cukup banyak, mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan satu persatu, walaupun bukan bidangnya ya saya misalnya berbicara tentang PDDikti karena ya di pusat lah yang punya kewenangan. Terus jabatan fungsional ya di pusat yang punya kewenangan. Tapi ya kami sebagai salah satu bagian dari kementerian kami eh, perlu tadi eh, menjawablah beberapa hal terkait ya yang disampaikan kepada kementerian. Jadi intinya itu. Jadi mohon pemahamannya, mohon kesabarannya untuk bisa ya tadi semoga ke depannya infrastruktur kita bisa lebih baik tadi ya dengan PR-PR yang begitu banyak tadi. Demikian Pak Yanto ya. Sukses selalu. Ya, baik. Sudah cukup jelas ya Pak ya penjelasan dari Pak Agus. Saya izin Bu, kami tutup sudah ada narasumber yang kedua. Izin ya Bu. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasnya dalam sesi tanya jawab sesi satu dengan Pak Agus terkait dengan implementasi sistem penjaminan mutu untuk mewujudkan budaya mutu yang good university governance ya Pak. Gitu. Kita berikan aplaus dulu terhadap Pak Agus. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas materi yang telah diberikan gitu. Dan saya akhiri ya Pak ya untuk sesi satu ini. Terima kasih Bapak. Ya. Ya, sekali lagi boleh diberikan tepuk tangan Bapak Ibu. Ya.